Jumpa kembali di channel Omas Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Kenali Teknik Berkomunikasi dengan Kolektor, episode yang ketiga. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin belum selesai tentang judul Kenali Teknik Berkomunikasi dengan Kolektor ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus membagi di beberapa episode agar supaya penjelasan yang saya berikan pada anda sekalian, khususnya bagi anda sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, dan ketika Anda harus berhadapan dengan entah itu debt call-nya, kolektor yang menagih dengan cara mendatangi rumah atau bisa jadi mendatangi tempat Anda bekerja, bisa Anda tata, bisa Anda atur, bisa Anda mengatasi ketika Anda sedang berhadapan dengan debt call, maupun ketika Anda harus berhadapan dengan desk call. Desk call adalah penagihan yang dilakukan oleh bank melalui telepon. Entah itu yang ditelepon adalah nomor fix line bekerja Anda, ataupun entah itu yang ditelepon adalah nomor fix line rumah Anda, atau langsung menelpon ke nomor handphone Anda. Dan di sini di episode yang ketiga ini saya akan membahas tentang desk call. Baik, jika mana saya akan mulai masuk ke topik ya. Jika mana Anda telah menonton di video saya dengan judul Cara Hadapi Desk Call level 1, level 2, level 3. Di sana sebenarnya secara jelas sudah saya jelaskan garis besarnya saja. Akan tetapi akibat masih banyaknya curhatan dari klien-klien saya yang mayoritas membahas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kolektor, dan yang terutama lagi adalah kita bicara ini aroganisme debt call, aroganisme desk call, itu semuanya harus kita bisa melek hukum. Kita harus bisa mengetahui dulu, walaupun kita ini sedang dalam kondisi menunggak hutang, itu tidak artinya bank penerbit kartu boleh mendelegasikan untuk upaya penagihan kepada kedua kolektornya itu dengan tidak mengindahkan tata krama, dengan tidak mengindahkan kesopan santunan, bahkan tidak jarang apa yang dilakukan oleh kolektor mereka ini sudah kita buatkan sebuah asumsi, kita buatkan sebuah rangkaian kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan ini bisa kita laporkan ke OJK dengan sebuah dasar seperti yang telah saya ucap berkali-kali, adalah adanya Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17/DSP, dan sudah saya ulang berkali-kali, walaupun itu hanya berwujud sebagai atau berbentuk sebagai Surat Edaran Bank Indonesia dan bukan sebuah peraturan Gubernur Bank Indonesia
Akan tetapi acuan surat edaran Bank Indonesia ini bisa kita buat untuk melakukan protes, sehingga cara penagihan ini tidak diperkenankan melanggar apa yang telah diatur di surat edaran Bank Indonesia, dan khususnya untuk deskol. Deskol ini karena dia menganggap wajah saya nggak tahu, tempat saya nggak tahu, nomor telepon saya berganti-ganti, kata-kata liar. Jadi saya memenuhi janji saya dikenali teknik berkomunikasi dengan kolektor episode yang kedua. Saya akan menjelaskan kata-kata liar. Kata-kata liar yang mereka ucapkan ini banyak sekali yang bisa kita kategorikan, karena sekarang ini ada undang-undang pidana ITE. Itu jika mana kita mau melakukan sebuah perlawanan, dan setelah kita bisa mempelajari kata-kata liar yang mereka ucapkan, itu kita bisa menjerat di sebuah tindak pidana. Sama juga dengan depkol. Baik, saya akan mulai masuk ke topik. Yang pasti di episode yang ketiga ini kita membahas deskol. Dan biasanya mayoritas pemegang kartu kredit yang paling membuat risih itu adalah deskol. Menelpon berulang-ulang, berkata-kata tidak sepantasnya, dan itu semua yang saat ini terjadi karena cardholder atau pemegang kartu kredit yang sedang macet ini tidak melakukan perlawanan. Seperti misalkan untuk kita bahas deskol itu seringkali melanggar surat edaran Bank Indonesia nomor 14/2017 DASP. Itu ada 10 ringkasan nomor, dan yang kita bahas adalah nomor 8 saja. Dan nomor 8 itu adalah kita fokus di huruf C, di mana ada 1-8 poin. Yang perlu kita cermati itu yang sering terjadi, deskol berkata-kata tidak sedikit nada mengancam, membentak-bentak. Membentak-bentak itu berarti pakai tekanan verbal, kemudian mengancam atau mempermalukan pemegang kartu kreditnya. Atau yang seringkali dilanggar adalah menelpon orang yang bukan pemegang kartu kreditnya. Dan saat ini saya baru menangani kasus, dan apa yang saya katakan tidak pernah saya sebatas omong doang atau gertak sambal. Apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan untuk membantu klien-klien saya ketika deskol khususnya keluar dari jalur, sudah saya pastikan pasti saya lawan, karena ada klausal yang telah dilanggar mereka. Khususnya ada satu klien saya ini ditelepon deskol, ditelepon orang kecamatan. Kalau kita bicaranya di telepon, artinya kita tidak tahu wajahnya, kita tidak tahu kebenarannya. Akan tetapi bank swasta ini mengaku yang menelpon perempuan, menelpon klien saya perempuan, mengaku sebagai saya orang kecamatan, staf kecamatan di mana ibu itu tinggal, dan saya senantiasa diganggu oleh kolektor. Kolektor ini mengaku bernama Alek, dan kata si Alek ketika menelpon Bu Anita itu adalah Bu Anita disuruh atau bahasa kasarnya dikacungkan sama Alek ini untuk menyampaikan pesan kepada klien saya agar supaya segera membayar hutang 3
kartu kredit yang diterbitkan oleh bank swasta. Dan deskol itu lupa. Walaupun saya tidak melihat wajahnya, entah cerita skenario yang dibuat itu adalah nyata atau realita, saya belum tahu. Tapi sudah saya perintahkan pada klien saya itu untuk tidak segan-segan mendatangi kantor kecamatan yang dibicarakan ketika ada dialog telepon. Katanya ada orang kecamatan yang bernama Anita, betul enggak di telepon? Dan ketika itu sudah kita mendapatkan sebuah data, kalau istilahnya di ranah pidana atau kepolisian adalah data itu valid dan A1, maka itu akan segera kami tindak lanjuti secara lebih frontal. Akan tetapi dugaan saya bicara dugaan saya, yang mengaku namanya Anita orang kecamatan ini, dugaan saya tidak lain tidak bukan juga kolektor. Jadi kolektor ini sudah saya ulangi berkali-kali, dia seringkali bermain skenario, menskenario sebuah akal licik. Dan akal licik ini tidak lain tidak bukan hanya untuk memperdaya klien yang akan ditagih. Dan nanti akan saya berikan janji pada Anda hasil dari sepak terjang deskol ke klien saya yang saat ini minggu ini baru saya tayangi, akan saya berikan ke Anda hasilnya. Jadi jangan pernah Anda gentar. Misalkan Anda mendapatkan video tentang debt call marah-marah ke klien datang ke suatu tempat, jangan pernah Anda menganggap itu adalah 100% kebenaran, kejadian yang kebenaran. Karena saya sudah 8 tahun mengatasi hal ini dan saya tahu persis bahwa trik-trik mereka ini tidak lain tidak bukan kong kali kong yang dijadikan card holder ya temannya sendiri, yang bentak-bentak itu adalah kolektornya langsung, pura-pura, dan yang mensyuting pun ya pura-pura. Sehingga apa yang direkam, apa yang didialogkan, yang merupakan kita imagekan serem itu hanya untuk menakut-nakuti klien atau pemegang kartu kredit yang saat ini macet atau card holder yang saat ini macet, agar supaya mereka bisa lebih membuat orang yang akan ditagih itu ketakutan. Ingat baik-baik, Anda jangan pernah lupa bahwa entah itu debt call, entah itu deskol, selalu dibekali oleh database. Ini yang kamu tagih kira-kira usia sekian, berkelamin, bisa jadi berkelamin laki atau berkelamin perempuan, dan ini nomor handphonenya. Dari situlah mereka berjalan. Dan mereka seperti yang saya katakan tadi, kolektor berganti-ganti nomor handphone, mengaku pakai nomornya banyak sekali, mengaku namanya macam-macam, tapi mereka lupa cara menagih. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus memberikan tahu bahwa saya dari bank mana. Dan tidak sering terjadi, maksud saya tidak sering terjadi ini dalam arti kolektor ini secara tidak langsung itu akan menyampaikan sebuah statement. Statementnya ini tidak jarang itu ancaman. Padahal jika kita mengatakan ancaman, ini melanggar entah itu peraturan Bank Indonesia, surat edaran Bank Indonesia, ataupun kitab undang-undang hukum pidana. Baik, kira-kira demikian untuk awal mula video yang saat ini Anda tonton, dan kita langsung masuk ke topik deskol. Kalau Anda melihat cara hadapi deskol level 1, level 2, level 3,
Kalau yang level 1, saya menganjurkan Anda ya sedang saya usahakan atau segera saya usahakan. Kalau Anda menghadapi Descol level 2, caranya adalah ketika mereka mulai mengajukan program-program keringanan, di sana sudah saya kasih tahu caranya. Ada 2 pilihan juga. Anda mau langsung frontal, saat ini saya tidak kepingin membayar, itu yang akan saya fokuskan. Atau kalau nyali Anda tidak berani mengatakan itu, Anda bisa membuat sebuah skenario. Jadi yang bisa membuat skenario itu tidak cuma kolektor, kita pun juga bisa membuat skenario. Umpama skenarionya, saat ini kami sedang menjual rumah warisan dan ini baru dalam proses negosiasi tawar-menawar. Mungkin karena supaya harganya rumah yang akan kita jual ini tidak terlalu murah, saya harus bersabar dan mungkin kita memberikan deadline harga senilai harga yang ada berapapun, jika mana itu sudah di durasi waktu 1 bulan, baru kita akan memutuskan diberikan transaksi atau tidak diberikan. Anda bisa alibi begitu, atau mungkin Anda bisa beralibi atau berskenario bahwa saat ini anak saya atau saat ini paman saya atau saat ini bapak ibu saya sedang tidak bisa pulang ke Indonesia, ke kota kita, ke kota Anda bayar pemegang kartu kreditnya, karena saat ini mereka sedang di luar negeri. Bisa jadi Anda bisa katakan TKI atau bisa jadi Anda katakan memang tinggalnya di sana dan dia kepengen tahu dulu kronologisnya. Uang memang bisa dikirim, tidak harus datang, tapi orang ini kepengen tahu kronologisnya sehingga menunggu kedatangan orang ini, dan orang ini akan datang sebulan ke depan. Anda bisa skenario itu. Atau yang ekstrim yang tadi saya katakan, ya langsung Anda katakan saat ini sampai kisaran target saya membuat target, membuat planning 3 tahun ini saya belum kepingin membayar, walaupun saya tahu bahwa konsekuensinya adalah ketika saya memplanning 3 tahun, berarti 3 tahun ini saya akan masuk SLIK, OJK. Saya mau tidak mau, suka tidak suka, nilai hutang saya akan membengkak, entah itu bunga, entah itu denda. Tapi ingat, yang kedua ini sudah saya bahas di video yang lalu. Gak usah takut tentang bunga, gak usah takut tentang denda, itu semua akan baik-baik saja. Silahkan Anda melihat video saya makna bunga dan denda. Juga kalau Anda takut SLIK, Anda juga boleh melihat video saya apa itu SID BI checking. Di sana sudah saya jelaskan. Ini hanya sebagai alibi. Nah, di sini yang sangat dipentingkan adalah bahwa kolektor, khususnya Descol, sudah saya katakan pada Anda, awal mula menelpon kita sebagai debitur macet selalu mulutnya manis. Dan tadi yang level kedua menawarkan program dengan manis. Nah, ketika saya katakan dulu yang level 2 ya, supaya ini terstrukturisasi, karena saya tadi bahas level 2 menawarkan program tadi, Anda bisa katakan
Mau pakai frontal ya boleh, mau tidak pakai frontal pun ya boleh. Maksudnya frontal ketika mereka menawarkan program cicilan, Anda bisa langsung katakan saya tidak mau recovery, saya tidak mau rescheduling, saya mau pakai sistem 1 kali bayar selesai. Dan itu akan saya lakukan ketika seperti yang tadi Anda telah ungkapkan. Apa itu? Menunggu rumah dijual atau menunggu orang tua datang ke Indonesia, dan banyak lagi yang bisa Anda skenario. Terutama, saya ulangi, terutama jika mana kebetulan Anda ini adalah korban dari penipuan. Jadi kan ada klien saya korban dari penipuan, diajak investasi suatu usaha. Dan hebohnya, uang yang ditanamkan untuk investasi untuk usaha ini, hebohnya make dana dari kartu kredit. Dan akhir cerita, kemitraan yang diajak ini adalah palsu atau alias ketipu, dan orangnya menghilang. Dan jika mana Anda mungkin mengalami hal itu, Anda langsung ingat, bukan beralibi, bukan memfitnah. Saya tegaskan, jangan suka memfitnah orang, dan itu bukan alibi. Saya ini itu uangnya ini sedang diinvestasikan untuk ke sebuah pekerjaan, akan tetapi saya kena tipu. Jawabannya akan jelas, langsung dijawab oleh kolektor itu bukan urusan kami, Bu. Yang pasti ibu atau bapak telah pakai hutang kartu kredit atau pakai dana kartu kredit, dan bayarnya kapan. Dan ketika mereka ngotot ngomong begitu, ya Anda cukup bilang bahwa jika mana saya sudah bertemu dengan orang yang menipu saya dan saya bisa menagih berapapun nilainya, baru saya bayarkan. Itu salah satunya. Jadi desk call itu bisa melanggar, menelpon orang yang bukan pemegang kartu kreditnya. Kedua adalah membuat malu pemegang kartu kreditnya. Dan yang ketiga adalah menelpon berulang-ulang. Desk call hanya bisa melanggar 3 macam ini. Lah, sudah saya katakan, awal mulanya manis dan endingnya pasti kasar. Oleh karena itu, ketika Anda berkomunikasi dengan kolektor, khususnya desk call, Anda sampaikan dulu di depannya bahwa ini Anda itu siapa. Itu penting. Gimana caranya, entah gimana cara Anda memancing atau membuat sebuah conversation, bahwa Anda harus tahu dia siapa. Fungsinya apa? Fungsinya sudah saya jelaskan di video yang lalu. Sebelum Anda terima telepon, itu selalu bersiaplah alat perekam atau telepon yang ada di handphone Anda. Biasanya ada fasilitas merekam. Cuman saya khawatir kalau Anda memakai fasilitas merekamnya tadi, durasinya bisa jadi pendek. Kemudian yang kedua, jika mana trendingnya sekarang ini, desk call itu menelpon menggunakan WA, nggak mau modal, nggak mau pakai pulsa WA. Kuotanya mungkin ya wifi-nya di kantor. Dan ketika mereka berkomunikasi dengan WA, entah itu chat, entah itu call, entah itu video call, kalau kita pakai WA di handphone nggak bisa merekam. Kalau Anda ditelepon pakai pulsa, mayoritas handphone ada fasilitas record kalau yang pakai pulsa. Akan tetapi kalau pakai WA, rasanya mayoritas handphone tidak bisa merekam itu. Dan ketika mereka menggunakan WA, Anda speakerphone, dan kemudian silahkan Anda merekam. Dan Anda katakan langsung supaya omongannya ini tidak liar.
Bapak, Ibu, pembicaraan tentang mengatasi tunggakan ini saya rekam, sehingga saya bisa berkonsultasi kepada ahli hukum. Anda katakan itu dulu. Dan yang dinamakan komunikasi itu sebelum Anda berperang atau sebelum Anda ini diam saja. Baik, saya akan katakan dulu apa yang dimaksudkan diam saja. Jadi sudah saya jelaskan tadi cara hadapi deskol ada 3 level. Level pertama ya akan saya usahakan. Kedua segera saya usahakan. Itu Anda ulang-ulang terus. Itu bagi Anda yang baru macet baru. Ketika durasi waktu Anda macet sudah cukup lama atau lebih dari setahun, Anda akan bertemu dengan deskol level 2. Level 2 seperti yang saya katakan tidak lain tidak bukan dalam menawarkan. Jadi kalau Anda mau pakai frontal ya saya belum niat bayar. Baik itu cicilan maupun sekali bayar. Itu Anda langsung katakan itu. Tapi misalkan kita sudah masuk di deskol level 3, itu beda. Kenapa? Beda karena mereka tidak lagi memprioritaskan untuk menawarkan program di awal mula. Akan tetapi mereka memprioritaskan entah itu memaki-maki, entah itu berkata-kata hewan-hewan, mohon maaf, anjing atau asu atau bajingan dan banyak lainnya. Dan ketika Anda menghadapi deskol level 3, sudah saya katakan pada Anda bahwa Anda harus hafal di luar kepala. Kalau dia kasar, membentak-bentak itu melanggar 8C berapa Anda hafalkan. Kalau dia ngata-ngatain yang bersifat mempermalukan pemegang kartu kredit, entah itu menyangkut mengkaitkan nama orang tua kita, menyangkut mengkaitkan kepada anak kita, keluarga inti, itu pasal berapa Anda juga harus tahu. Dilarang mempermalukan pemegang kartu kreditnya, itu Anda harus hafal. Dan ketika setelah Anda tadi jawab, saya katakan komunikasi yang benar adalah awal mula dibuka dengan yang benar, dan apa yang ditanyakan oleh deskol segera Anda counter dengan yang tepat, tidak muter-muter, tidak berbelit-belit, dan itu sah hukumnya. Jadi kalau saya ditagih, saya bilang 5 tahun lagi saya baru mau bayar, tidak ada satu orang pun atau tidak ada sebuah aturan apapun yang saya langgar, karena itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dan ketika kita sudah sampaikan, entah durasi waktu pendek, entah durasi waktu sedang, atau entah durasi menengah, itu sudah sampaikan. Yang pasti, saya ulangi yang pasti, setiap kali Anda terima telepon dan itu deskol ya, bukan depcall ya, Anda harus catat tanggal. Umpama kita tulis 23 Oktober, jam, umpama pada saat kejadian itu adalah jam 2 siang 14.00, entah itu waktu Anda di mana, WIB, Wita atau mana, itu sesuaikan. Mengaku nomor telepon yang muncul berapa, kalau di handphone muncul. Tapi kalau misalkan kolektor ini pecundang, nomor teleponnya tidak muncul, di hidden, disembunyikan, private number, tidak apa-apa, tidak perlu Anda gentar. Selama Anda telah merekam, itu paling tidak nanti bisa kita cari di hidden, oke-oke saja. Dan ketika
dia mewakili bank mana, itu harus ada catat. Jadi conversation yang pertama yang wajib, saya ulang, wajib Anda lakukan adalah menggali sebanyak mungkin siapa kamu tuh kolektor yang menelpon, dari bank mana, itu perlu Anda catat atau Anda rekod. Dan yang ketiga adalah namanya dia ini mengaku siapa, dari bank mana, dan nomor kartu yang mau tagih berapa. Itu catat. Itu nyawa kita jika mana kita mau melakukan somasi. Dan setelah dicatat, sudah tahu, Anda sudah bisa memancing, kata-kata itu sudah Anda dapatkan semua. Umpama saya Pak Ijo, tulis Pak Ijo. Jamnya jam 14:10, tulis 14:10. Nomor handphone kalau tertera tulis. Mewakili dari bank mana, tulis. Nomor kartu yang ditagih berapa, tulis. Setelah mereka biasanya selalu akan menanyakan, Bu, gimana tagihannya, nomornya berapa. Nah, di sini saya serahkan kepada Anda sebagai card holder, pemegang kartu kredit. Nyali Anda mau menciut, nyali Anda mau berkembang. Sudah saya ceritakan di kenali teknik berkomunikasi dengan kolektor episode yang kedua. Sudah saya jelaskan bahwa nyali itu ibarat sebuah kayu bakar. Jika mana Anda nyalinya menciut, yaitu kita asumsikan kayu bakar yang dalam kondisi masih banyak basah kuyup, mungkin habis kehujanan dan lain sebagainya. Dan jika mana Anda masih basah kuyup, Anda pun tidak usah khawatir. Yang penting tadi Anda tahu dulu namanya siapa, mewakili bank mana, yang ditagih nomor kartu berapa, itu Anda catat dulu sebagai guidance juklat. Kalau Anda nyalinya kecil atau masih ibarat kayu basah kuyup, ya Anda silent is good, diam adalah baik. Walaupun di episode yang datang saya akan membahas keuntungan silent is good itu bagaimana ketika berhadapan dengan kolektor, diam adalah emas atau bicara adalah berlian. Jadi kalau kita seringkali menggali edukasi, ada banyak sekali kata-kata bijak. Diam adalah emas, bicara adalah diamond. Itu adalah kombinasi yang bertolak belakang, tapi nanti di video saya yang selanjutnya akan saya bahas. Bahkan juga akan saya bahas ketika Anda harus bertemu dengan desk call laki, itu caranya ngomong ini. Kalau desk call perempuan caranya ngomong ini, itu pun juga akan saya bahas. Tapi ini saya fokus ke umum. Dan ketika Anda sudah mengatakan 1 bulan lagi mungkin mobil, atau 1 bulan lagi mungkin barang dagangan saya dapat pembayaran, ini artinya Anda harus tahu. Ini saya mengantisipasi bagi Anda yang memegang kartu kredit multiple card. Dan misalkan yang tadi itu telepon Anda adalah dari bank ATBK, kalau Anda sudah ucapkan demikian, mereka mau berbunyi apa-apa saja, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, selesai. Dan ketika mereka sudah kehabisan nafas, dalam kata capek, sudah berhenti, apalagi yang mau disampaikan Pak? Kalau masih belum jelas, Anda mau nelpon berkali-kali, itu pun juga percuma, karena saya sudah ngomong 1 bulan lagi tunggu kabar dari saya. Dan ketika Anda tetap ngeyel tiap hari nelpon saya,
Dan ini saya skenariokan ketika yang diganggu adalah nomor telepon tempat bekerja Anda dan kebetulan Anda bukan owner. Owner pun juga tidak ada masalah. Ketika ada telepon lagi dan ternyata dari bank A yang TBK yang sama walaupun kolektornya ganti, kamu kolektor dari bank A TBK, kamu telah sengaja menggunakan cara melakukan penagihan melalui alat komunikasi dan bersifat berkali-kali dan bersifat mengganggu. Saya sudah katakan pada rekan Anda, misalkan ini orangnya berbeda, tapi kalau kebetulan orangnya sama, itu Pak Ijo. Pak Ijo, kamu sudah saya katakan, tunggu sebulan lagi. Kalau kamu berani telepon saya, padahal menanyakan bank yang sama, hutang saya menunggak di bank yang sama, saya tidak akan segan-segan melancarkan somasi dan mensisihkan pada OJK. Karena sudah saya jawabkan. Coba 1 bulan lagi. Dan ini artinya sudah menjawab cara untuk cuti kolektor. Dan saya di video ini juga sudah katakan ketika mereka melakukan berulang-ulang itu andaikan yang ditelepon ini adalah pegawai Anda dan andaikan Anda itu adalah bos dari perusahaan yang Anda pegang, itu jangan pada saat mereka menelponi berkali-kali jangan nyalahkan pegawai Anda. Ya, saya tapi tidak tahu ya kalau memang Anda sudah sentimen dulu atau kepengennya mengeluarkan atau ada motif lain, saya tidak tahu. Tapi kalau saya menganggap atau memberikan cerita orang yang sedang diganggu kolektor ini adalah aset Anda yang bagus, dan ketika kolektor ini masih menelpon berkali-kali padahal sudah dijawab dalam durasi entah itu 1 bulan, entah itu 1 tahun, entah itu 3 tahun, masih menelpon, jangan segan-segan untuk melayangkan surat somasi. Nanti di episode yang terakhir saya akan buat summary, membahas episode 1, membahas episode 2, membahas episode ketiga, dan satu lagi mungkin episode keempat, dan mungkin ini summary-nya nanti saya tidak tahu mana yang akan saya tekankan karena ini pelengkapan materi. Kalau saya planningkan selesainya di episode 4 itu akan saya jelaskan bagaimana, dan di situ di akhir video akan saya jelaskan format-format yang dilanggar oleh mereka. Dan mereka tuh kolektor ya. Dan percayalah sama saya, somasi yang Anda layangkan itu bermanfaat dan akan berhenti. Karena saya banyak sekali menangani file-file somasi, tapi kan kode etik sebuah privasi klien saya tidak bisa tampilkan di akhir video. Dan ketika Anda, kalau itu bukan Pak Ijo, kita balik lagi ke tadi, kalau bukan Pak Ijo, kemarin Anda ceritakan pada orang yang baru ini. Katakanlah tadi Pak Ijo ini tukimin dari bank yang sama ya. Saya bicara dari bank penerbit kalian yang sama. Kemarin saya sudah ngomong Pak Ijo, saya baru akan mencoba untuk menyelesaikan tunggaan awal bulan, akhir bulan, ketika rumah saya laku atau ketika alibi apapun terserah, dagangan saya laku, atau ketika saya berhasil menagih hutang kepada kolega yang telah menipu saya. Jadi kalau kamu menelpon di sini berkali-kali dan itu belum 1 bulan, Anda sengaja melakukan pelanggaran Surat Edaran Bank Indonesia nomor 8 huruf C. Kalau nggak salah huruf C itu, kalau nggak salah huruf C, saya harus pastikan ya supaya tidak menjadikan kebingungan bagi Anda. Ya betul, nomor 5 8C5, penagihan dengan cara komunikasi dilarang melakukan secara terus menerus dan sekaligus. Ketika Anda sudah mengatakan itu dan kebetulan orangnya sama, banknya sama, kolektor
tidak jarang mencoba menelpon orang lain. Maka itu database adalah penting. Dan ketika menelpon orang lain selain pemegang kartu kreditnya, pada conversationnya sudah sangat jelas. Bersabarlah dalam 1 bulan, semoga kolega saya yang menipu saya membayar, atau semoga aset yang mau saya jual itu terjual baru saya bayar. Artinya Anda punya hak cuti, boleh Anda cuti. Dan saya kasih 1 tip. Ketika ternyata yang nelfon tetap tuh Paijo atau Paimin atau Tukijo, kalau dia nelfon ada kalanya bolehlah Anda jawab. Dan kenapa? Di sini saya berikan tip yang sangat dahsyat. Kalau Anda sudah mengatakan timingnya, schedule-nya, atau planningnya, Anda omongan dengan kolektor bernada sopan, bernada elegan, bukan orang yang arogan. Itu kalau Anda di awal sudah ada omongkan, mereka ini akan nerocos dengan sudah tidak beraturan, tidak beritma. Dan ketika itu sudah tahu, atau mungkin Anda tahu hafal nomornya, atau Anda tahu itu Tukimin, tidak usah basa-basi lagi. Pak Imin, Tukijo, saya saat ini sedang makan lobster. Jangan ganggu aku kalau belum 1 bulan ke depan. Katakan itu. Dan itu pernah ditanyakan oleh satu klien saya, kenapa kok kita harus berkata-kata arogan? Kenapa kok kita harus berkata-kata memprovokasi kolektor? Karena itulah pekerjaan kolektor, senantiasa memprovokasi. Apakah yang bisa memprovokasi itu hanya kolektor? Kita pun bisa. Bahkan kami tidak jarang. Ada telepon diangkat mati, miss call, cumi. Apakah yang bisa menteror ke card holder atau ke pemegang kartu kredit yang sedang macet itu hanya kolektor? Salah. Kita pun pemegang kartu kredit yang sedang macet, card holder yang sedang macet, kalau memang ada niat membuat efek jerah, kita bisa menteror mereka jauh lebih gila impactnya. Tapi saya tidak ajarkan itu. Dan ketika Anda ini entah itu di telepon, entah itu by chat, harapan saya jangan ke clear chat, karena clear by chat ini adalah sebuah summary. Kita bisa screenshot, kita bisa jadikan barang bukti. Satu hal yang pasti, saya mengajarkan teknik yang lebih detail ini tidak lain tidak bukan agar supaya membuat orang yang melakukan pelanggaran ITA bisa kita jerat. Ada kata-kata mulutmu adalah harimaumu. Ini artinya saya berpesan pada Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit atau sedang menunggak, jangan pernah terpancing sebuah emosi. Jangan pernah terpancing sebuah provokasi yang mengakibatkan Anda malah yang berkata-kata tidak baik dan bisa dijerat oleh pasal ITE. Jadi jagalah mulut Anda. Yang bisa melapor ke kepolisian, yang bisa melapor ke OJK itu tidak cuman kita, kolektor pun juga. Ketika kita mengadakan atau mengadakan surat somasi, kemarin dia menganjing-anjingkan saya, berkata kasar, melakukan bentak-bentak verbal. Ketika Anda melakukan somasi tersebut, surat-surat balasan somasi yang banyak sekali saya terima, itu mereka juga memfiling dengan baik dan benar. Contohnya, ada satu orang yang mengajukan somasi karena menelpon orang yang bukan pemegang kartunya.
di salah satu bank asing itu memberikan balasan, ditembuskan ke CC kan ke OJK dan di-CC-kan kepada yang membuat somasi bahwa saya menelpon Ibu A tanggal sekian jam sekian. Saya menelpon Ibu A tanggal sekian bulan tanggal sekian bulan sekian tahun sekian jam sekian, tidak pernah direspon. Oleh karena itu saya mencoba menelpon anaknya. Jadi semua itu mereka file. Kalau Anda memprotes tentang ini orangnya berkata kasar, nanti dia pun juga akan berkata, loh, yang memulai kasar itu bukan saya, bukan tim collection department. Yang mengatakan kasar ini adalah Pak card holdernya atau pemegang kartu kreditnya, sehingga itu akan menjadikan semakin runyam. Inilah video yang saat ini Anda tonton, intinya demikian. Sebelum Anda membuat mereka ketika mereka kolektor mengajak bermain, sampaikan dulu skenario yang Anda buat. Sebulan lagi, setengah tahun, 1 tahun, 3 tahun, itu 100%, saya garansi 100% kehendak card holder. Tapi jangan lupa kasih ada embel-embel supaya kita ini elegan, karena saya yakin itu. Hari ini bisa jadi saya memang tidak punya uang, akan tetapi jika mana yang kuasa berkehendak memberikan saya sebuah rezeki yang dahsyat, saya tidak perlu nunggu 1 tahun, saya akan datang ke kantormu untuk bayar. Katakan itu, karena ini kunci. Dan ketika itu semua sudah Anda katakan, mereka masih bercacat cuek, rekaman tetap Anda lanjut, dan tunggu sampai mereka mematikan telepon itu. Atau ketika mereka sudah capek, ada lagi yang mau dikatakan, Anda pancing itu. Itu menggunakan strategi silent is gold, diam adalah emas. Akan tetapi strategi diam adalah emas tidak selalu baik. Harus kita kombinasi, bicara adalah berlian. Dan itu semua saya janjikan akan saya bahas, bisa jadi di periode atau episode yang selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda tahu apa yang saya jelaskan, dan Anda harus hidup penuh sukacita, tidak boleh stres, dan senantiasa bersemangat. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.